Shalom, saya Pendeta Yusuf Panggo. Saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan, terkhususnya bagi teman-teman muda. Dan ketika video ini saya buat, tepat tanggal 14 Februari, hari Valentine, hari kasih sayang. Di dalam Pengkhotbah pasal 11 ayatnya yang ke-9 berkata, "Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan." Saya baca di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. "Hai anak muda, alangkah indahnya masa muda itu. Nikmatilah setiap saat dalam masa mudamu. Lakukanlah segala sesuatu yang kau inginkan. Nikmatilah segala macam kesenangan. Tetapi ingatlah bahwa segala perbuatanmu harus kau pertanggungjawabkan kepada Allah." Firman Tuhan dengan tegas, dengan jelas berkata bahwa masa muda kita mari kita pakai dengan bijaksana dan sebaik mungkin. Karena apa yang kita lakukan di dalam masa muda kita akan ada konsekuensinya, akan ada pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Kita akan mempertanggungjawabkan masa muda kita gunakan untuk apa. Di hari Valentine, hari kasih sayang, terkadang anak muda tertipu, Bapak Ibu Saudara, terkhususnya bagi anak-anak muda untuk memperhatikan hal ini. Mereka bingung kabur tentang cinta, kasih dengan nafsu birahi yang membabi buta. Kalau di Valentine hari ini engkau menjadi anak muda yang begitu muda, engkau buka pakaianmu di depan pacarmu dan engkau melakukan hubungan seksual, sesungguhnya itu bukan cinta. Kamu sedang dibodohi. Kamu sedang dibodohi karena firman Tuhan berkata bahwa apa yang engkau lakukan, apa yang engkau buat, semua itu akan engkau pertanggungjawabkan suatu kali kelak. Sebenarnya pernikahan, hubungan seksual, itu semua adalah Allah ciptakan untuk orang yang sudah masuk dalam jenjang pernikahan. Dan data terbaru kalau kita lihat bersama sangat mengerikan. Ini jadi bahan evaluasi orang tua, bahan evaluasi tokoh agama, dan bahkan terkhususnya dari gereja ini menjadi bahan evaluasi, di mana ada berita yang mengatakan bahwa heboh ratusan remaja di Ponorogo hamil di luar nikah. Dan ini dampaknya sangat besar, Bapak Ibu Saudara, di mana dikatakan kurang lebih di Pengadilan Agama Ponorogo menerima 191 permohonan dispensasi pernikahan dini. Dan dari 191 permohonan tersebut, itu anak usia 15 sampai 19 tahun. 15 sampai 19 tahun. Dan Pengadilan Agama Ponorogo telah mengabulkan 176 perkara. Mayoritas permohonan dikabulkan dengan alasan anak tersebut sudah hamil di luar nikah dan melahirkan. Sisanya memilih menikah daripada bersekolah karena sudah terlanjur pacaran. Anak muda, firman Tuhan bilang, jaga baik-baik masa mudamu. Sangat menyedihkan ketika berita ini muncul, ya, ratusan, ya, anak muda yang harusnya di negara lain, di Jepang, di Amerika, di Jerman, di usia 15-19 tahun, mereka sedang menempuh pendidikan, sedang membuat riset, sedang melakukan penelitian, mungkin mereka sedang mengembangkan studi mereka supaya hidup mereka, karya mereka bermanfaat bagi banyak orang. Namun kenyataannya berita sedih ini datang, bahwa anak-anak kita terjebak di dalam percabulan, terjebak di dalam seks bebas. Mereka buta tentang cinta kasih dan apa itu nafsu birahi liar yang tidak terkendali. Seks di dalam kekristenan itu sesuatu yang diciptakan sakral dan kudus, yang hanya bisa dilakukan setelah engkau bersama pasanganmu itu berlutut di hadapan altar gereja, diberkati oleh hamba Tuhan. Engkau berlutut dan diberkati oleh hamba Tuhan. Itu merupakan hadiah yang Tuhan ciptakan, dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan menyuruh kita beranak cucu. Tapi ketika engkau terjebak dalam nafsu birahin masa mudamu, pada akhirnya hidupmu bisa saja menjadi beban bagi keluarga, karena engkau belum bisa bekerja, dan apalagi kalau tidak disertai dengan kemampuan tanggung jawab, maka pada akhirnya engkau juga tidak mau bertanggung jawab atas rumah tangga baru yang engkau buat di usia yang masih belia. Kemudian yang berikut, engkau juga tidak mengerti pola mendidik anak. Sehingga pada akhirnya generasi yang berikut dari yang datang, itu mereka anak-anak yang tidak dididik, tidak terdidik dengan baik. Karena itu, mari engkau mengerti, memahami, ya, terkhususnya muda-mudi Kristen hari ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa engkau boleh mengikuti keinginan masa mudamu, tapi ingat, semuanya itu akan Tuhan menuntut pertanggungjawaban daripada engkau.
Dan Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelokannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Menjadi muda-mudi Kristen, marilah engkau baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, supaya hidupmu dituntun dan dibimbing, diarahkan oleh firman Tuhan. Sebab di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di dalam Mazmur 119 ayat 9 dikatakan demikian, bagaimanakah seorang anak muda dapat menjaga agar hidupnya tetap bersih? Dengan membaca firman-Mu dan mengikuti petunjuk-petunjuknya. Dengan baca firman Tuhan, engkau lakukan firman itu di dalam hidupmu, maka masa mudamu engkau akan berjalan di dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Sehingga hidupmu menjadi berkat dan engkau tidak terjebak ya di dalam nafsu birahi sesaat yang pada akhirnya berakhir dengan penyesalan. Engkau masih muda, engkau harus menjalankan peran sebagai orang tua, ya, engkau juga harus menghadapi risiko ya dalam persalinan yang ada, dan juga sebagai laki-laki engkau harus menjalankan tanggung jawab ya sebagai seorang suami di usia engkau yang masih belia, yang harusnya engkau belajar, engkau membangun masa depanmu, menata masa depanmu. Ingat, di hari Valentine ini jangan engkau bodoh terjebak di dalam nafsu birahi sesaat karena engkau bingung antara cinta dan kasih serta nafsu birahi yang tidak bisa engkau bedakan. Karena itu mari baca renungkan firman Tuhan, hiduplah di dalam kebenaran supaya hidupmu pada akhirnya menjadi berkat. Bukan masa mudamu menjadi beban bagi keluarga, menjadi beban pada bagi pemerintah atau negara, karena engkau hanya mengharapkan bantuan pada akhirnya ya untuk menjalankan kehidupan rumah tanggamu ya, bantuan dari pemerintah, bantuan dari keluarga, karena engkau masuk di dalam pernikahan tanpa sebuah persiapan yang baik dan pemikiran yang matang. Jadilah bijaksana rekan-rekan muda, hidup di dalam kebenaran dan lakukan tanggung jawabmu dengan benar, dan pada akhirnya masa mudamu akan menjadi berkat dan hidupmu akan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.